Alhamdulillah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Waqala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fil hadis, as-sawmu junnatun minan nar. Qadimu amalakum lidaril akhirah tajidu indaha fawzan wa najah. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Hadirin kaum muslimin sedang para jamaah Jumat, dengku-dengku dan abu-abu yang dimulia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segenap Bandung pujo naku melihat sama-sama kita yang sampai pada siroko Allah, yang mana oleh Allah pada orang yang berbahagianya matang lebih kepada kitanya kesempatan sehingga kita dapat laksanakan satu rutinitas kewajiban yang ke Allah tundakkan terhadap kitanya. Dilikut nibaknya selawat yang tangkir dengan salam juga kepada junjungan alam baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kaniba umat manusia dari lembah jahiliyah, dari lembah kesesatan hingga kepada alam yang penuh dengan terang benderang. Bukan terang dengan lampu, tapi terang dengan ilmu, seperti yang kita rasakan pada saat yang berbahagia. Hadirin dengku-dengku dan abu-abu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana biasa segala khatib masuki dalam rukun dua al-khutbah, khatib ingin menyampaikan sedikit mau'izah hasanah. Kiranya apa yang akan khatib sampaikan nantinya dapat bermanfaat khususnya bagi khatib yang menyampaikan dan umumnya bagi para hadirin rahimani wa rahimakumullah. Hadirin tunggu-tunggu dan abu-abu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, gedaya pada uro yang berbahagianya mantan lebih kesempatan udip oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitunya percepatan bab bulan suci Ramadan. Bulan di mana bulannya selalu dinanti-nantikan oleh baginda Nabi. Bahkan jauh hari baginda Nabi sebelum ditambah dalam bulan suci Ramadan selalu dipanjatkan doa kepada Allah. Dia melakir Allah Subhanahu wa Ta'ala berkutuh bab bulannya. Dengan doanya, Allahumma barik li Rajab wa Sya'ban. Ya Allah, berkatilah hidupku di bulan Rajab, berkatilah hidupku di bulan Sya'ban, wa balighni Ramadan, serta sampaikanlah aku ke bulan suci Ramadan. Bahkan Nabi Muhammad memiliki butuh bulan Ramadan karena Nabi Muhammad bertepu akan kelebihan yang terkandung bab bulan suci Ramadan. Putra dengku kelebihan yang terkandung bab bulan suci Ramadan. Dalam satu hadis, baginda Nabi pernah menyampaikan kepada sahabatnya, naum shaim ibadatun. Tidur orang yang puasa itu dianggap sebagai ibadah. Nyebab bulan lain geteo tak tengut
Kadang-kadang memang tengok getanyo nyang hana kapasangit untuk tegar getanyo tak beribadah kepada Allah, yang bisa jadi hana dicatat oleh malaikat sebagai amalan ibadah. Tapi tengok getanyo urang puasa yang anggap sebagai ibadah bak bulan puasanya. Wasum tuhu tasbihun, diamnya orang yang berpuasa itu dianggap sebagai tasbih. Bagaikan getanyo takun subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Tungku dumna fadilah getanyo tamu tasbih. Dalam tabung hadis barang tigato yang dikun tasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah sebanyak terutuh ke lam tiwa, maka ubina dicari walaupun sebanyak buih di lautan itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka getanyo hanya modal dengan tamamnya bulan suci Ramadan, hanya modal dengan getanyo tak puasa bak bulan Ramadan, taim tak sengap getanyo hana tak bercakap dengan cakap yang tidak perlu, bahkan juga getanyo hana takun gegap, maka dianggap diam kita sebagai tasbih. Artinya pahala getanyo yang taim daripada tak pegah haba yang hana penting nyo bagaikan urang yang melakukan tasbih gekeun subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Tengku cuma menyo tatemkeun tasbih dunan jin pahala lebih lo. Wa doa uhu mudhaf wa doa uhu mustajabun, dan doanya orang yang berpuasa itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu kelebihan dalam bulan Ramadannya, orang yang berdoa bak bulan Ramadan, betul-betul bak din doa bak bulan Ramadannya dengan penuh keyakinan terhadap Allah, dengan penuh penyesalan terhadap dosa yang telah terdahulu, maka diterima oleh Nabi. Dan yang selanjutnya, wa amaluhu mudha'afun, dan amalan daripada orang yang melakukan puasa maka dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lagi bunuh getanyo tak imantang hana dak pegah haba, tetapi bila getanyo tak pegah haba akan tetapi haba dak pegah habanya merupakan hal yang dianggap penting dalam agama. Katakanlah getanyo tak baca Al-Quran, katakanlah getanyo tak selawat bak Nabi, katakanlah getanyo tak tasbih, maka pahala daripada bacaan getanyo-nya dilipat ganda oleh Allah Subhanahu wa taala. Menyoba uro biasa gebi pahala siplu, maka menyoba bulan puasanyo siga mentong kalabukan sertu gebi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin tunggu-tunggu dan abang-abang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan puasa bulan Ramadannya yang merupakan salah satu kewajiban terhadap getanyo umat muslim dimanapun getanyo berada. Baikkah getanyo berada di Aceh, adapun getanyo berada di luar Aceh, yang intinya ada nama status getanyo muslim, maka wajib terhadap getanyo untuk melakukan puasa. Tempu pakiban yang gekun dengan puasa, memang puasanya merupakan puasa wajib, maka wajib oleh getanyo tapasani awate ketika malam. Begitu kamalam getanyo mesti wajib untuk tapasani, yaitunya sengaja lon puasa sehingga uro karena Allah Subhanahu wa taala. Bila seandainya getanyo luput daripada tanik awate ketika malam, maka sama dengan puasa getanyo hana dikira. Berbeda halnya dengan getanyo tak puasa sunat. Yang kejut, perbedaan antara puasa sunat dan puasa wajib. Munyo puasa sunatnya jut getanyo ni awate ketika siang harinya, tetapi munyo puasa wajib mesti getanyo tanip awate ketika malamnya. Begitu getanyo lu tak buka puasa, yang kita kamar buta pasang ni tu. Sengaja lun puasa ni puasa untuk singgah karena Allah Taala yang kabeh. Hadirin tunggu-tunggu dan abang-abang sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan salah satu dalil ayat Al-Qur'an yang menyatakan kewajiban puasa, Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah, "Ya ayyuhalladzina amanu", wahai orang-orang yang beriman,
Allah disuruh dalam ayatnya terhadap orang-orang yang beriman, orang yang diyakini bahwa Allah merupakan Tuhannya dan Muhammad merupakan Rasulnya. Disuruh oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kutiba alaikumusiyam, diwajibkan terhadap kamu, yaitunya puasa pada bulan Ramadan. Ini wajib terhadap kita puasa pada bulan Ramadan, kama sebagaimana yang telah diwajibkan terhadap orang-orang yang telah terdahulu. Ternyata kewajiban puasanya bukan hanya bak getanya umat daripada Nabi Muhammad, akan tetapi juga pernah Allah wajibkan, Allah syariatkan terhadap umat-umat daripada Nabi terdahulu. Lantas putra hikmah tujuan daripada getanya berpuasanya, tujuan daripada getanya tak berpuasanya, di samping getanya dapat patuhi terhadap perintah Allah, bahkan yang dikamang dalam rukun Islam. Salah satu rukun Islam yang pertama adalah mengucap 2 kalimah syahadat. Yang kedua yaitunya sembahyang sehari semalam 5 waktu. Dan yang ketiga berpuasa pada bulan Ramadan. Sehingga bila ditanya hana telah laksanakan puasa bak bulan Ramadannya, maka hana ditanya dalam sempurna rukun Islam yang nama ditanya. Maka kesimpulannya wajib terhadap getanya untuk tak penuhi rukun Islam yang kelima, ketika terus bulan Ramadan getanya menunaikan puasa pada bulan Ramadan. Hadirin tunggu-tunggu dan abang-abang sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga hanya sedikit orang di antara getanya ahwate di ketika tamang bulan Ramadan, ahwate ketika malamnya orang dimyaga malam, nah yang baca Al-Quran, nah yang dimutasbih, nah yang dimuslawud, di ketika harinya maka ditunduk dan ditundrak. Tetapi tidak bisa kita pungkiri para hadirin sekalian, Nabi pernah menyampaikan, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju'u wal 'atshu. Cukup le dekelek Nabi orang yang berpuasa, orang yang ditundrak, tetapi tidak lain dan tidak bukan daripada puasanya itu tidak mendapatkan apa-apanya, melainkan daripada hanya menahan lapar dan dahaga sahaja, kata Nabi. Pakon penyebab hidupku, efek hidupku yang daripada penyebab kelak Nabi. Sehingga dalam hadis yang lain, salah satu daripada hal yang dapat mengakibatkan hilangnya pahala puasa, getaya tak puasa tapi pahala puasa hanali. Maka dikir dalam sebuah hadis, khamsatu asya tuhbitu sauma. Nah, 5 buah perkara yang dapat mengakibatkan terhapusnya pahala puasa katanya. Yang pertama, al-kadhib, yaitu dusta. Tengku dustanya tengku berbicara sebalik daripada fakta. Igutannya awate dikah diklepon lengon. Pak ke jino nai noi bilang pung. Padahal ke bilang pung tayo mantai jeram. Takun iblang pung yang dusta katanya. Di ketika dusta, secret tak pernah hamba dustanya, maka pahala puasa katanya hanali ayah-ayah dan nunggu-nunggu sekalian. Iklepon lengan, pat ke jino, tengah kusuk bajai padahal minta mano kalau yang dusta cik katanya. Dan halnya sering terjadi bak katanya, terkadang katanya sadari, tetapi katanya kadang-kadang tak anggap enteng hal yang lain rupa. Padahal akibat nyo sangatlah rayu. Pakan rayu tunggu karena mengakibatkan hilangnya pahala puasa geteo. Maka hati-hati dalam geteo tak mengucapkan kata-kata baik sampai dengan sebab akibat perkataan getanyonyo mengakibatkan pahala puasa getanyonyo tidak ada apa-apanya, tidak bernilai di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang kedua yang mengakibatkan hilang pahala puasa getanyonyo, yaitunya riba. Tengku ribahnya tengku yaitu mengupat. Tengku menyolong bukan iku orangnya mikibah. Bukan iku orangnya cukup koneng igo drone go. Musuh lagi yang takut. Nah dianggap upat sebab getanya orang Aceh mana naik tibit bahasa alah bukan iku jika naik kira upat. Padahal itu salah.
mendefinisikan upat yang seperti demikian rupa. Maka nengku salah karena dalam kitab tasawuf nekun yang nekun dengan upat adalah zikru li akhika bima yukrahu walau amamahu. Mengatakan sesuatu terhadap saudaramu yang seiman seagama yang dapat mengakibatkan bencinya ketika mendengarnya walaupun di hadapannya. Tengok takun tu kau. Yang dengan takunnya dapat bengeh je. Walaupun takun diku ataupun melikut, ada nama terjadi goresan hati bengeh. Awak ketika takun itu tetap dianggap upat. Di ketika akan dianggap upat, maka pahala puasa kita nyoka hanali. Di ketika hanali, maka sia-sialah kita kata dan kita takun gerak. Maka hati-hati dengan lisannya, hati-hati dengan perkataannya, baik sampai dengan sebab lisan getanya dapat mengakibatkan hilang pahala puasa getanya. Bahkan dengan sebab lisannya, salah satu perkara yang dapat membinasakan tubuh getanya. Karena hanya sedikit lagi nekun lai umum awal, basah gigo karena lidah, binasa tubuh karena bapa. Wailun nekun lai Allah, celaka. Wailun, celaka likulli humadatil lumada, celaka bagi si pencela dan si pengupat. Maka bahaya tak getayo yang tangupan, bahaya tak getayo yang takun juga dengan tanpa tersadari lisan getayo yang berkata, tetapi akibatnya kepada seluruh badan daripada getayo. Na'udzubillah, thumma na'udzubillah min dzalik. Kemudian yang ketiga yang dapat mengakibatkan pahala puasa getayo Allah iaitunya an-namimah. Tengku namimah nyanpu tengku namimahnya menyebutkan le umum awai lalat merah. Menyotabuh arti geteo pada saatnya namimahnya adalah mengadu domba. Perbuatan geteo mengadu domba dalam masyarakat yang merupakan perbuatan yang keji, perbuatan yang tercela. Bahkan imbas daripada geteo tak adu domba orang lain dengan orang lain lah mengakibatkan pahala puasa kita yang hilang. Contoh bentuk mengadu domba tentu ikutannya na barokan jamun menginati awate ketika masa kampanye pilih kecil kadang sampai anurnya hana dah perah-perah abala sehingga menanglah orang yang kan sependapat dengan getanya. Kan orang yang tabela lagi getanya sampai pada umurnya getanya banci ruman terhadap orangnya. Menang tak kalian menang hana galak katanya. But yang dilakukan juga hana galak katanya. Apalagi but yang hana galak. Bahkan tak pegah lomba orang lain. Cik hana beret. Waktu masa kepimpinan ji. Hati-hati tunggu-tunggu sekalian. Baik sampai dengan sebab perbuatan katanya yang terjerumus kepada namimah mengakibatkan binasa katanya. Baik inoidonya adapun di negara akhirat. Itu merupakan perkara yang ketiga. Kemudian yang keempat yang mengakibatkan hilang pahala puasa getanya iaitunya yaminul khumus. Tengku yaminul khumus sumpah palsu. Teo kadang-kadang but getanya mendagang, kadang-kadang but getanya mentani. Butoy demi Allah dumno kublo pupuknya. Demi Allah batijih lagi yo kucok. Demi Allah dimno kublo. Sedikit-sedikit getanya menggunakan sumpah palsu. Maka hati-hati tunggu-tunggu sekalian. Baik sampai dengan akibat lisan getayonyo terlanjur lisan getayo mengakibatkan hilangnya pahala puasa getayo. Kemudian yang kelima yang mengakibatkan hilang pahala puasa getayo loh, iaitunya memandang dalam keadaan syahwat. Nyobai getayo yang kamu keluarga ataupun yang hana keluarga loh, yang kejut kepegah menyoso mantang yang main di binehmon maka ngetlamon yang persih dalam sebuah kaedah man hama haulal hima usyikuna ya kamufe. Jadi maka menyogetannya di ketika tamangnya bulan Ramadan makanya ndak joji be agak toto kita dengan urinya baiknya urang yang kamu keluarga ataupun yang perlu maka akibatnya dapat mengakibatkan hilangnya pahala puasa katanya. Karena dengan geteo berpuasa salah satunya hikmahnya adalah untuk mengendalikan nafsu getanya. Maka sampai dengan geteo tak kendalikan nafsu getanya malah justru getanya taputoro sehingga mengakibatkan bangkitnya syahwat
adapun nafsu kemauan daripada getanya. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah min dzalik. Tunggu-tunggu dan abang-abang sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka yang terpenting dalam hidupnya adalah igetanya setiap pemantau yang kita lakukannya nyo harus berdasarkan dengan ilmu. Karena dipegah oleh Nabi, man arada dunia fa alaihi bi ilmin. Barang siapa ingin bahagia di dunia, maka hendak memiliki ilmu. Orangnya getanya ingin bahagia ini hidupnya, sukses terhadap perkara dunia, sukses masalah perkebunan, getanya budak ilmu masalah perkebunan. Waman aradal akhirat, dan barang siapa ingin bahagia di akhirat, maka di setiap ibadah getanya juga mesti nak ilmu. Tapi bila dipegat perbandingan, bila getanya lebih malim perkara dunia, tapi lebih jahil getanya perkara akhirat, maka sangat bengih Nabi terhadap getanya. Dekatlah Nabi dalam sebuah hadis, Inna Allah Ta'ala yabghidu li jahilil akhirah wa alibid dunia. Allah sangat bengih kepada orang yang malim terhadap ilmu dunia, tapi jahil terhadap ilmu akhirat, bodoh terhadap ilmu akhirat. Menyatakannya bagaknya motonya ku tengah gelap cekam ku ju. Tinik bau dalam mesin gedepu ku gelap. Tapi nyatakannya i artikel 20 tu. Menyatakannya sifat 20 nya terbagi kepada padi. Dah sifat nafsi, dah sifat kalbi, dah sifat ma'ani, dah sifat maknawiyah. Begitu juga dalam perkara ni kita dalam sembahyang. Dah kasat, dah ta'rat dan dah ta'yin, dah kalbi, dah fi'li dan lain sebagainya. Di ketika kita jahil perkara akhirat, jahil perkara ibadah, maka Allah sangat bengih terhadap kita. Bahkan salah satu contoh kejahilan kita masalah ibadah, kebanyakan takalan dong kuring awat ketika murah Jumat, jak sembahyang Jumat, terus kuno gedengar khatib tengah disampaikan tausiah, tapi ternyata tengut. Yang tengut tengah getanya khutbah tengku khatib, yang hati-hati tunggu-tunggu sekalian. Pada saatnya getanya hanali sembahyang. Maka karena gepegah dalam kitab fikah, di ketika depit anak mata maka tehah ruhung lebo. Wate ketika tehah ruhung lebo, maka itu bit angin. Wate kai itu bit angin, maka getanya ka dalam keadaan menghadap. Maka baik male di ketika sembahyang hanali untuk getanya tak tung di sembahyang dah. Kenapa kau di ketika dapat ibadah tetapi tidak sesuai dengan ketentuan ilmu agama, maka ibadah itu sia-sia, tidak diterima oleh Allah Ta'ala. Bagaimana dikatakan Ibnu Ruslan dalam kitab I'anatul Talibin, wa kullu man bighairi ilmin ya'maluhu a'maluhu mardatun la tuqbalu. Setiap orang yang melakukan ibadah namun tanpa didasari oleh ilmu pengetahuan, maka amalan orang tersebut mardudah, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah min dzalik. Maka harapan ni kita adalah setiap yang tak pupuknya hendak kita sesuai dengan ilmu, dan marilah di bulan yang penuh dengan rahmat, di bulan yang penuh dengan maghfirahnya, kita sucikan diri kita dan saling maafkan. Maka kita hanya saling maafkan bak bulan gat orang yang gatnya, maka hanya boleh yang paling gat untuk kita tak maaf. Bahkan Nabi sangat debengih terhadap orang yang tadi kokoh hubungan. Dekul Nabi la dekul jannah qatirur rahim. Han akan tamang juga orang yang tadi kokoh hubungan silaturahmi. Maka tamang bulan Ramadannya getanya mantang nak teh hana gat dengan cenaka lingka, hana gat dengan dalam keluarga, hana gat dengan mak, hana gat dengan ya. Maka pada urogat bulan gatnya getanya talake maaf, sehingga amalan ibadah yang getanya lakukannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya rabbal alamin. Kepada guru-guru yang tunggu mohon simak rukun al-khutbah, bila ada salah mohon tegur agar ibadah yang getanya lakukannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Faya fawzal mustaghfirin wa ya najat taibin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad ya dzal jalali wal ikram wa salli wa radiyallahu an sayyidina al-habib sayyidina Rasulullah ajma'in. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa tabi' bainana wa bainahum bil khairat. Rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. Ibadallah wa la dzikrullahi akbar. Aqimis salat.